Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Support dan dukungan apapun dari kawan-kawan sangat berharga buat kami dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sebelum kita masuk ke cerita dari Mas Romli di Jepara sana, mohon izin mau promo bawang goreng Nyewiji terlebih dahulu. Jadi bawang goreng Nyewiji ini bukan produk endorse, melainkan produk dari kami sendiri, bawang renyah murni tanpa tepung. Yang jelas enak gitu ya. Untuk kawan-kawan yang berminat, yang penasaran, bisa didapat di Tokopedia atau Shopee atau channel yang lainnya. Untuk detailnya nanti bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Untuk kawan-kawan yang sudah memesan, sudah membeli, terima kasih banyak. Baik, kita masuk ke cerita dari Mas Romli di Jepara. Jadi Mas Romli itu kejadiannya ini sekitar tahun 99 atau tahun 2000, di mana Mas Romli waktu itu baru berkeluarga atau baru menikah sekitar 2 tahun. Hidup mandiri, suami sama istri Mas Romli itu ngontrak di sebuah rumah, di sebuah kampung di sana, bukan kampung Mas Romli maupun kampung istrinya, tapi memang nggak jauh dari kampung mereka berdua nih. Mas Romli sama istri itu satu kampung ya, menikah, kemudian mereka memutuskan untuk mandiri, pindah ke kampung sebelah, anggap aja begitu, ngontraklah sebuah rumah di sana. Dan kehidupan mandiri tersebut ya buat Mas Romli sama istri lumayan cukup menyenangkan, tantangannya pun lumayan cukup banyak. Untuk kegiatan sehari-hari, Mas Romli itu adalah seorang penjual es keliling. Es keliling yang jual di sekolah-sekolah dasar. Kawan-kawan mungkin dulu ya, tahun 90-an di sekolah dasar itu ada yang jual es. Namanya es yang diserut gitu ya, yang digosrok kalau istilah sininya. Yang diserut nanti dikasih gula warna-warni, ada merah, ada hijau, terus dikeprok gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mas Romli. Ya, dari itu tadi, dari mata pencaharian itu alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, keluarga yang kecil tersebut, termasuk untuk ngontrak dan sebagainya. Dan pada saat itu tahun 99 akhir, Mas Romli belum akhir sih, masih di musim-musim kemarau begitu ya, kemungkinan ya bulan Agustus, Juli atau Agustus kayak gitu. Nah, ini ceritanya, oh ya, tadi mau menyampaikan kalau di bulan-bulan tersebut istrinya Mas Romli itu lagi hamil. Hamilnya itu udah hamil tua, dapat sekitar 7 bulan. Ya, tentu saja Mas Romli harus berpikir gitu ya, oh ini nanti akan ada kebutuhan untuk melahirkan dan sebagainya. Tapi Mas Romli tipe orang yang nggak terlalu khawatir dengan hal tersebut. Yang namanya bantuan apapun, alhamdulillah juga tabungan itu memang sudah ada, meskipun belum terlalu banyak, tapi Mas Romli yakin, udahlah, pasti bisa begitu ya. Akhirnya mereka pun hidup dengan ya bahagia, hidup dengan semuanya itu dianggap serba ringan, gak ada masalah apapun. Kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri di tengah kesederhanaan kita gitu. Pikirnya Mas Romli seperti itu. Dan terus Mas Romli dengan kegiatannya sehari-hari, istrinya pun diam di rumah melakukan pekerjaan rumah. Nah, pada suatu hari, ini kan mereka baru pindah ke situ, kurang lebih hampir 1 tahun. Udah mengenal tetangga 1-2 orang, ya lebih ya maksudnya, tapi belum semuanya kenal. Dan pada suatu malam, Mas Romli itu dapat undangan acara kenduri. Jadi ada acara kumpul-kumpul warga semacam itu. Mas Romli diundang, terutama itu bapak-bapak. Mas Romli pun dapat selebaran gitu ya, dapat undangannya. Duh, dikasih sama istrinya, Mas. Ini Mas, nanti malam sampean itu dapat undangan acara kendurian di rumahnya bapak ini, menyebutkan satu Bapak Tirto gitu waktu itu. Dan oh iya makasih. Mas Romli itu di sana agak sedikit sebenarnya seneng diundang begitu ya, tapi lumayan cukup kepikiran. Karena apa? Kalau misal aku pergi malam, nanti kasihan istriku di rumah sendirian begitu ya. Dan akhirnya ngomong, sore harinya itu ngomong, Dek, ini Mas kan nanti malam keluar dan
nggak tahu pulangnya jam berapa kan acara kendurian tersebut. Ya semoga sih nggak terlalu malam, sekitar jam 9 udah pulang rumah. Ya ndak apa-apa mas, kata istrinya. Sekali-kali, kamu kan setiap hari emang nemenin aku terus di sini di rumah. Apa kamu udah bosen mas gitu kan? Yang namanya laki-laki ya sekali-kali keluar. Ya Mas Romlinya jawabnya, aku kan setiap hari keluar keliling SD gitu. Ya beda mas, kalau itu kan kamu mencari nafkah. Kamu keluar dengan tanggung jawab tertentu. Nah ini sekali-kali ndak apa-apa. Sana ngumpul sama warga gitu ya. Buat fresh-fresh juga biar kamu itu seger, nggak ya di rumah terus kayak gitu nanti putek ngeliatnya cuman aku begini gitu kan. Perempuan dengan perut melendung kayak dengan perut besar yang udah mau ini. Nah di situ ya Mas Rolly, nggak apa-apa melendung-melendung begini kan tapi aku sayang gitu. Oh jadinya bercanda lah di situ sama istrinya. Tapi ya itu tadi, dengan rasa berat hati Mas Romli pun akhirnya mengiyakan. Ya sudah kalau kayak gitu nanti mas datang ke acara kun. Iya mas kamu harus datang, kalau nggak datang malah nggak enak. Kamu kan ya satu bukan warga sini, untung loh diundang. Kalau misal kamu nggak datang kan nggak enak sama mereka sama itu. Iya sih, ya wes kamu nggak apa-apa gitu kata si Mas Romli. Aku nggak apa-apa mas, kamu kayak sama anak kecil aja, kamu udah takut gitu kan. Lah takut apa, orang samping kanan kiri juga ada orang, ada tetangga, kata istrinya. Ya sudah kalau kayak gitu, iya nanti kamu ke sana, nanti aku gampang lah ya ibu-ibu gitu ya, mbak-mbak itu ngobrol sama tetangga, sama Bu Surti di sebelah itu kan juga ini. Oh ya sudah. Dari penjelasan istrinya, Mas Romli pun timbul rasa tenang gitu ya. Oh ya sudah, istriku artinya tak tinggal itu ndak sendirian, dia itu punya teman. Singkat cerita, sekitar jam setengah 8 malam lewat. Selepas sholat isya di musola, warga pun mulai berbondong-bondong pada ke sana dan ngelewatin rumahnya Mas Romli. Akhirnya apa? Mas Romli pun gabung dengan para warga tersebut yang memang Mas Romli kenal gitu ya. Ayo, Romli, buruan katanya. Iya pak. Akhirnya gabunglah berangkat ke rumahnya Pak Tirto di acara kendurian tersebut. Datang ke sana lumayan cukup ramai, Mas Romli pun ya salam-salaman begitu ya. Beberapa muka memang udah dikenal sama dia. Ngobrol-ngobrol sebelum acara dimulai. Akhirnya acara pun dimulai, diawali dengan doa-doa semacam itu. Habis itu tuh nanti ada acara makan-makan. Nah, Pak Tirto selaku tuan rumah itu sempat dikasih kesempatan untuk ngomong. Jadi Pak Tirto itu menjelaskan, ini buat bapak-bapak yang datang ke sini, terima kasih banyak untuk datang ke acara kenduri ini. Ini tuh bukan acara apa-apa. Saya memang sengaja ngumpulin gitu ya, untuk ajang silaturahmi supaya ya kita saling mengenal lagi warga kita, katanya begitu. Jadi, oh bukan acara apa-apa ini Pak. Bukan, kata si Pak Tirto-nya. Jadi ini ya udah acara kita doa bersama, minta keselamatan dan sebagainya. Sekaligus ya kita temu lah warga gitu ya. Jarang-jarang kan kita seperti iya pak, pada setuju semua gitu. Oh ternyata nggak ada acara spesial apa gitu ya. Mungkin Pak Tirto orang kebanyakan duit kali ya, jadi mungkin pengen sedekah dengan cara seperti itu ngundang warga. Pak Tirto pun menambahkan, ini bapak-bapak ini kan makanan banyak banget ya. Nanti nggak mungkin lah kalau bapak makan sendiri di sini semuanya habis. Kalau misal sebagian mau dibawa pulang, nggak apa-apa, kata Pak. Ambil aja secukupnya. Silahkanlah berbagi-bagi sendiri, kata Pak Romli. Kata Pak Tirto gitu ya. Akhirnya sudah. Malam itu pun acara doa selesai, terus ada momen-momen makan-makan di sana, ngobrol-ngobrol di situ. Nah, di malam tersebut, di acara kenduri tersebut, yang namanya makanan itu kan benar-benar melimpah ya. Benar-benar lebih-lebih lah gitu ya. Ayam, daging, telur, dan sebagainya. Itu tuh banyak banget di situ. Dan Mas Romli pun kepikiran, iya juga ya, ini aku mending bawa pulang buat istriku. Kalau nggak buat sekarang ya buat besok sarapan. Sekalian buat aku sekalian gitu ya. Mikirnya begitu dan akhirnya Mas Romli pun mulai maju ke depan sana ngambil sesuatu. Nggak dijelaskan ngambilnya pakai apa. Mungkin dikasih piring yang plastik atau apa gitu. Itu diambil,
atau mungkin pakai bungkusan nasi atau bagaimana, itu nggak dijelaskan sama Mas Romli. Mas Romli pun ngambil itu tadi nasi, beberapa lauk. Mas Romli ambil yang banyak, katanya begitu. Kata si Pak Tirto pun ngomong kayak gitu, kenal sama si Mas Romli tadi. Mas, ambil yang banyak, Mas. Iya Pak, makasih Pak. Nah, lagi ngambil nasi itu sama lauknya, Mas Romli itu pandangannya tertuju ke sudut rumah secara tidak sengaja di sana. Di sebelah kanan rumah di sana itu kayak ada tanaman hias. Ada kayak semacam batu besar, itu tempat mungkin bisa buat duduk-duduk di situ ya. Nah, di sana dia itu melihat ada seorang anak kecil pakai baju kayak baju SD, tapi udah lusuh ya, udah kotor, tanpa emblem ya, tanpa OSIS gitu, itu tanpa itu. Jadi kayak pakai kemejanya itu kemeja putih, itu pun ketat. Anaknya itu kurus, kepalanya botak, perutnya itu buncit, sampai kancingnya yang setengah itu tuh kebuka. Ini perutnya itu benar-benar buncit dan mengkilap waktu itu. Mas Romli kan ngeliatin, itu anaknya siapa ya, kok di sana sendirian, kok mirip kayak anak yang kena busung lapar gitu, pikirnya si Mas Romli. Kenapa dia nggak kesini? Sementara Mas Romli ngelihat di sekitaran situ ada beberapa bapak-bapak yang membawa anak kecil di sana ya, ikut makan dan sebagainya kayak gitu. Ada bahkan istrinya, ibu-ibu itu pun pada ikut. Nah, ini ada satu anak sendirian di sana, itu anaknya siapa? Setelah Mas Romli ngambil itu jatahnya itu tadi yang mau dibawa pulang, Mas Romli pun ngomong sama si orang yang di sebelahnya itu, namanya Mas Ikhwan. Wan, itu anaknya siapa ya Wan ya? Si Mas Ikhwan pun ngelihat ke arah sana, ke arah pojokan. Mana Li? Aku ndak lihat apapun. Mas Romli pun nyariin. Loh, kok udah hilang gitu? Emang kamu ngelihat apaan? Aku ngeliat anak kecil, kayak anak SD, cuman dia tuh kayak busung lapar, kayak anak yang kelaparan, katanya begitu. Wah, masa iya kan? Wah, kamu ngada-ngada aja gitu. Udahlah, jangan bikin serem, kata si Mas Ikhwannya. Mas Romli pun, iya kali ya, apa aku cuman pikiranku aja, apa aku salah lihat atau gimana. Dan akhirnya selesailah acara kendurian tersebut. Dan di situ Mas Romli itu mengalami satu momen yang benar-benar aneh. Mungkin kalau di waktu sekitaran 4 atau 5 detik, di mana Mas Romli itu diam setelah ngobrol sama Mas Ikhwan tadi. Dia diam sejenak, dan di 4 atau 5 detik tersebut semua yang ada di situ tuh pada diam. Benar-benar diam, gak ada satupun yang bergerak. Mas Romli ngelihat kan cuman sebentar ya, 4 atau 5 detik loh. Kok orang-orang pada diem gitu. Nah, sementara itu di belakang Pak Tirto di sana. Pak Tirto kan tepat di depan di teras di situ ya. Yang tadinya Pak Tirto itu lagi bercanda-canda, itu pun benar-benar diem, gak bersuara sedikit pun. Tep, 4-5 detik semuanya itu berhenti. Mas Romli melihat ada anak itu berdiri di sana. Dia tuh berdiri begini, tangannya itu dikepinggangin seperti ini ya, dan perutnya itu ditunjukin kalau perutnya itu busung gitu ya, buncit besar, itu kayak anak yang kena itu tadi busung lapar itu. Mas Romli, loh anak itu lagi. Setelah itu buyar, ribut lagi di sana. Mas Romli kan jadi kepikiran, aku itu ngelihat apaan ya, si anak tadi itu udah menghilang. Aku ngalamin apa ya? Aku cerita ke Ikhwan juga, paling jawabannya seperti tadi. Oh, dikira cuman pikiranku aja atau gimana. Mas Romli pun memilih untuk diam, dan dia udah mendapatkan makanan. Cuman kan warga yang lain mungkin masih basa-basi ya, masih ngobrol-ngobrol dengan ya sekitaran di situlah. Dan Mas Romli itu ngelihat jam, ada di ruang tamu di sana, jam besar, ruang tamunya Pak Tirto. Itu baru sekitar 8:30 malam, ya belum terlalu malam banget lah. Jadi Mas Romli pun dia nggak ngobrol, tapi menyimak omongan-omongan orang. Ya mereka pada ngobrol sendiri ribut, Mas Romlinya cuma cengar-cengir, kapan ya ini pada bangun, terus kapan ya pada selesai. Aku soalnya mulai kepikiran istriku di rumah gitu, dan ya semoga makanan malam ini, siapa tahu istriku lapar atau gimana gitu. Akhirnya sudah, cuman diem aja di jam 9 kurang, barulah
beberapa bapak-bapak itu mulai beranjak. Ya udah Pak, makasih ya Pak ya Pak Tirto. Terima kasih, kami pulang dulu katanya. Iya, terima kasih bapak-bapak udah datang semuanya. Kesempatan buat Mas Romli untuk ikut kabur juga dari tempat tersebut. Sebenarnya senang, menyenangkan melihat warga itu pada ngobrol, jadi tahu gosip, jadi tahu isu, jadi tahu kabar terbaru di kampung tersebut, termasuk isu-isu yang skalanya nasional kayak gitu. Jadi lumayan cukup tahu dari perspektif bapak-bapak yang hadir di sana. Nah, setelah selesai, Mas Romli pun bangun, pulang dengan bapak-bapak yang lain. Tapi dia masih kepikiran, itu anak siapa ya? Sepanjang perjalanan ini, rombong-rombong, kan beberapa bapak-bapak itu udah pada pulang, yang rumahnya itu lebih dekat gitu ya. Ini sebagian, Mas Romli itu tinggal 3 orang. Ada Ikhwan juga tadi. Nah, terakhir ke sana itu masih ada 2 orang, gilirannya Mas Romli mau sampai rumah. Ini yang 2, Li duluan ya, kata si Mas Ikhwan dan temannya. Mereka pun, ya Wan makasih ya Wan, makasih. Mas Romli kan ditinggal sebentar, mereka jalannya lebih cepat. Mas Romli udah mulai pelan karena sampai di rumahnya. Saat lagi ngelepas sendal, dia itu mau masuk ke, jadi rumahnya Mas Romli itu bener-bener kayak mepet ke jalan. Gak ada halamannya dan gak ada pagar sama sekali. Lepas sendal, buka pintu, udah masuk ke dalam rumah sana. Mas Romli lagi ngelepas sendal di situ. Dia nengok ke sebelah kiri, berarti ke jalanan yang tadi dilewatin. Dia melihat anak tersebut yang perutnya ini yang busung lapar itu ya. Lagi duduk di depan salah satu rumah warga yang posisinya atau kondisinya tuh mirip dengan Mas Romli. Mepet jalan gitu. Itu lagi duduk di sana. Mas Romli kan, duh, anak itu lagi. Terus apa? Si anak itu tuh nengok ke arahnya Mas Romli. Dia itu cuma nyengir gitu. Nyengir, giginya itu hitam. Astagfirullahaladzim, kok serem gitu ya. Itu anaknya siapa? Kok dia ngikutin aku? Dia ngikutin aku atau enggak ya gitu ya. Dia sempat bingung juga di sana. Ini kenapa dia di situ? Karena ngikutin aku atau memang dia lagi memang mau jalan-jalan aja. Yang jadi pertanyaan itu adalah, anaknya siapa? Kok perutnya gede banget? Anaknya tuh kurus, kulitnya tuh keling gitu ya. Warnanya warna gelap kayak kejemur. Rambutnya itu botak gitu ya. Dan kayak gitu, senyumnya itu serem. Mukanya kan jadi lebih hitam gitu ya. Cuman gigi-giginya ya itu tadi, giginya tuh warnanya hitam juga, nggak kelihatan saat lagi senyum itu. Mas Romli buru-buru masuk ke dalam rumah gitu kan. Ketok dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab sama istrinya. Nggak dikunci Mas. Mas Romli pun masuk ke dalam rumah, buru-buru banget. Ini ditaruh brek gitu. Mas, kamu kenapa? Kata si istrinya. Dek, Mas tadi ngelihat itu. Nggak tahu katanya. Ngelihat apa Mas? Kamu ngelihat setan Mas? Nggak tahu itu setan atau bukan gitu. Akhirnya cerita sama istrinya. Aku itu tadi ngelihat ada seorang anak kecil. Pakai bajunya tuh kemeja putih. Celana itu celana pendek. Warnanya tuh coklat. Dan itu tadi perutnya itu gede banget, mirip kayak anak yang busung lapar deh. Kalau ngeliat di video-video perang, video-video apa kayak gitu ya, daerah-daerah yang dilanda kemiskinan, kata si Mas Romli, ya kayak gitu bentuknya tuh bentukan seperti itu. Hah? Ngeliat di mana Mas? Ngeliat di rumahnya Pak Tirto. Terus apa? Dia itu ngikutin, kata si Mas Romli. Ih kok serem kayak gitu Mas? Udah nggak usah dibahas, kata Mas Romli. Akhirnya sudah malam itu pun, Dek, ini tadi sama Pak Tirto, warga yang lain juga disuruh bawa pulang ini makannya. Barangkali kamu mau gitu. Oh ya sudah Mas, kayaknya ini enak Mas, bikin aku lapar lagi. Ya udah kamu makan deh gitu. Akhirnya dimakan sama istrinya sebagian. Ini sisanya buat besok pagi kayaknya bisa nih Mas. Iya, sisanya buat sarapan aja gitu ya. Iya. Akhirnya udah setelah makan, Mas Romli sama istrinya pun pergi tidur. Mungkin sekitar jam 10 malam ya mereka tuh istirahat. Udah Mas Romli posisinya kondisinya udah tertidur. Malam-malam bangun sekitar jam 12:30 pagi. Kondisi hening banget. Mas Romli itu tiba-tiba matanya melek. Bangun dengan sendirinya dan Mas Romli langsung nengok nyariin istrinya kan. Istrinya itu nggak ada di sana di samping kasur. Loh, istriku kemana? Kok nggak ada? Didengerin apa dia ke kamar mandi? Nah kalau misal ke kamar mandi, Mas Romli itu biasanya istrinya tuh akan minta tolong, Mas, aku mau pipis misalkan. Pasti ditemani sama Mas Romli. Mas Romli juga ya
orang yang termasuk percaya. Perempuan hamil itu wangi, perempuan hamil itu manis, banyak yang suka. Ya bangsa-bangsa gaib kayak gitu katanya banyak yang suka. Jadi nggak mau misal dini hari begini terus ngelepas istrinya ke kamar mandi sendiri kayak gitu, itu kan nanti terjadi apa-apa. Nah ini istrinya nggak ada dan nggak ada bunyi kerucak-kerucuk atau apa. Penasaran kan? Dan bangun kali ini tuh nggak menyisakan kantuk sedikit pun. Bener-bener kayak udah seger aja begitu. Langsung turun dari kasur. Mas Romli pun buka pintu kamar gitu ya. Keluar ke sana. Istriku ndak ada. Langsung menuju ke arah belakang, ke arah kamar mandi di sana. Dicek semuanya di situ. Pun ndak ada. Sepi. Loh, kamu kemana? Nur, Nur. Dipanggil-panggil sama si Mas Romli. Istrinya namanya Nur. Nur, nggak ada. Akhirnya apa? Mas Romli pun ngecek ke ruang tengah tadi dilewatin, nggak ada. Ngeceklah ke ruang tamu sana. Ruang tamu itu posisinya tuh gelap. Saat di ruang tamu, Mas Romli kaget banget di sana. Posisi istrinya dengan rambut digerai pakai daster gitu ya. Duduk di sofa, di kursi, di salah satu kursi di sana. Di sampingnya, si istrinya itu duduk begini ya. Tangannya yang satu ke kanan, itu nggak tahu nyender di kursi atau apa, tangannya tuh ke kanan. Nah, di bawahnya itu ada satu sosok yang lagi duduk di sana, nyender di perut istrinya tersebut. Dan itu adalah sosok anak kecil yang dilihat oleh Mas Romli. Dia nyender sambil pegangan perut begini, terus ngelihat ke arahnya Mas Romli. Nyengir si anak tadi kayak gitu, nyengir ada suaranya. Nah, langsung fokus pindah ke istrinya kan. Istrinya pun sama ngeliatin Mas Romli begini sambil mukanya itu sama-sama nyengir. Mas Romli kan, ini kenapa istriku? Nur dipanggil-panggil kan sama Mas Romli. Nur. Nah, si anak itu tuh masih ada di sana dan dia tuh ngelus-ngelus perutnya sih istrinya Mas Romli. Di sana Mas Romli ya naluri suami begitu ya, setakut, narator ikut merinding gitu ya. Setakut apapun, ini istriku gitu. Akhirnya apa? Dia pun memberanikan diri itu untuk mendatangi si istrinya tadi. Teriak-teriak di sana, "Woi, kamu pergi gitu kan." Diteriakin si anak tadi itu cuman begini, terus nyengir lagi. Mas Romlinya udah teriak-teriak kenceng banget, pergi sana, pergi. Istrinya pun nggak bergeming, dia tuh tetap diam dan masih cengar-cengir, cuman kepalanya doang yang enggak-enggok begini. Serem yang ada kata sumpah itu serem banget kata Mas Romli. Teriak-teriak seperti itu, si anak tadi akhirnya bangun dia, dan begitu bangun dia masuk, ada meja ya, itu ada kursi, ada meja. Anak itu tuh masuk ke bawah meja sana, slep ngilang. Gak lama setelah itu ada suara ketokan dari depan. "Assalamualaikum, Romli," dipanggil-panggil sama orang dari luar. Mas Romli pun kaget. Nah begitu ke sana ngeliat istrinya tuh posisinya udah tidur begini di kursi tersebut. "Iya Pak, sebentar Pak." Mas Romli pun nolongin istrinya, mau nolongin gelap. Akhirnya lampu kan dinyalain cetrek. Begitu dinyalain, istrinya tuh bangun. "Mas, kenapa Mas?" gitu kan. Romli," ketokan di luar tetap berbunyi. "Iya Pak, sebentar Pak." Akhirnya apa? Pintunya pun dibuka. Ini melihat kondisi istrinya itu udah mulai bangun begitu ya, sempat dipegang, "Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa." Terus Mas Romli buka pintu depan. Itu ada 2 orang tetangganya, bapak-bapak, itu mendengar teriakannya Mas Romli tadi, pun mendekat ke sana. Kenapa Li? Kami tadi dengar kamu teriak-teriak, Li, kenapa?" Pak, sebenarnya ndak apa-apa Pak." "Loh Mbak," gitu kan, "belum tidur Mbak," kata si itu. Gini Pak, tadi habis terjadi sesuatu." Istrinya Mas Romli, Mbak Nur, pun bingung ya. "Mas, emang kenapa sih Mas? Ada apa Mas? Ada apa?" Gitu. Mas Romli pun juga kayak bingung. Pak, sini masuk dulu Pak." Bapak tadi pun dua-duanya akhirnya masuk ke sana, mendengarkan ceritanya Mas Romli. "Pak, Dek," gitu kan, "tadi terjadi sesuatu yang serem banget," kata si Mas Romli. "Aku kan tadi cerita sama kamu ya Dek ya, ada anak kecil perutnya busung gitu.
Dia tahu nggak? Kamu posisinya duduk seperti itu terus nggak tahu. Kamu tuh nyengir-nyengir sendiri. Anak itu tuh megangin perut kamu di begini-begini sambil dia tuh nyengir-nyengir. Dia itu ngikutin ke sini. Nah, bapak-bapak itu kan, "Li, ini siapa? Anak siapa?" katanya. "Pak, jadi begini, Pak. Saya kan tadi datang ke Durian. Bapak juga datang semua." "Iya, saya datang di rumahnya Pak Tirto sana." Saya itu pertama ngelihat anak tersebut itu di rumahnya Pak Tirto, Pak. Saya ngelihat ada seorang anak kecil, kepalanya botak, perutnya itu buncit, Pak, kayak anak busung lapar seperti itu. Lah, masa katanya? "Iya, Pak, makanya saya tuh bingung dan waktu saya pulang mau masuk ke sini, dia itu juga ngikutin saya, Pak, duduk di depan rumahnya si itu, Pak, di sana, Pak. Dan ini kaget banget. Tadi kami tidur, ya Dek ya." "Iya, aku juga udah tidur, Mas. Saya bangun tiba-tiba istri saya udah nggak di sini, Pak. Saya cari barangkali ke kamar mandi atau apa. Nggak ada. Saya cari ke tengah, ya jelas nggak ada. Ternyata istri saya itu di ruang tamu, Pak. Dia tuh lagi sama si anak kecil itu kan." "Waduh," kata si bapak itu ya, "Li, aku kok merinding ya, Li ya gitu." "Ya itu dia, Pak, kayak gitu, Pak. Terus kamu gimana?" "Ya itu makanya saya teriak-teriak, saya ngusir gitu." "Oh begitu. Ya wis lah, Li, semoga nggak berkepanjangan," kata si bapak. Dan "Oh, aku pulang dulu ya," katanya. Ketakutan mereka berdua. Mereka pun ketakutan dan akhirnya salah satu dari mereka kan udah mau pulang gitu ya, mau keluar. Balik lagi, "Li, hati-hati dengan Pak Tirto," katanya begitu ngomong. "Loh Mas, kenapa Mas, emang ada apa dengan Pak Tirto?" "Ah, nanti tanya sama yang lain aja lah," kata si bapak itu. Dan akhirnya udah keluar mereka, pintu pun ditutup lagi. "Dek, yuk masuk kamar ke sana." Akhirnya masuklah si istrinya sama Mas Romli ke dalam kamar lagi. Bener-bener takut Mas Romli. Istrinya duduk di kasur aja, itu Mas Romli itu ngelihatnya takut. Keinget dengan apa yang baru saja dilihatnya. "Mas, kamu kenapa sih, Mas?" "Dek, rambut kamu kebelakangin gini aja, Dek," katanya. "Loh, emang kenapa, Mas?" "Gak tahu, kebayang tadi kamu dengan posisi seperti itu tuh serem." Sepintas, hanya beberapa detik, 1 atau 2 detik, istrinya itu begini lagi ngeliatin Mas Romli, terus nyengir lagi, matanya melotot. Tapi cuma sekitar 2 detik Mas Romli kan kayak orang ketakutan lagi, dan Mas Romli nyadar ternyata istrinya tuh lagi benerin rambut begini. "Mas, kamu kenapa?" gitu. Enggak. Beneran, kali itu kayak Mas Romli itu tiba-tiba menjadi trauma, bingung. Aku itu harus gimana? Istriku sendiri, istri yang aku sayangi, yang aku jaga-jaga selama ini, kok dia mengalami seperti itu. "Udah, Dek, kamu tiduran ya, kamu tiduran ya." Sebentar," kata Mas Romli. "Ganti bajunya gimana? Ganti daster yang lain." "Loh, kenapa Mas? Ini kan sayang, Mas." "Yes, pokoknya ganti," kata si Mas Romlinya. "Ya udah Mas, terserah kamu." Akhirnya diambilin daster, gantilah si pakaian tadi. Nah, setelah itu Mas Romli agak mendingan nih. Setidaknya image yang menyeramkan yang dilihat sebelumnya itu menghilang gitu. Istrinya pun akhirnya tidur. Mas Romli nggak bisa tidur, hawanya tuh was-was. Mana di kamar itu rasanya gerah banget lagi, mau buka pintu kok serem. Alah, udahlah, tak tahan gitu ya. Begadang Mas Romli jagain istrinya sampai subuh. Alhamdulillah nggak terjadi apapun. Dan pagi harinya itu kan Mas Romli harus belanja es batu dan sebagainya. Ini nanya sama istrinya, "Dek, kamu ndak apa-apa, Dek?" "Aku ndak apa-apa, Mas." "Emang kenapa, Mas?" Ndak tahu, Mas, tuh hari ini gimana ya, mau dagang atau enggak ya." "Udah, Mas, kamu dagang aja, aku ndak apa-apa, lagian ini siang kan," katanya. Ya sudah kalau kayak gitu. Akhirnya apa, Mas Romli sebelum beli es batu tersebut, dia mampir di rumahnya Bu Surti, tetangga sebelah yang biasa ngobrol sama Mbak Nur. Ngomong, Bu Surti." "Iya, kenapa, Li?" "Bu, saya mau minta tolong hari ini." "Oh, minta tolong apa?" kata si Bu Surti. "Bu, jagain istri saya," katanya begitu kan. "Loh, emang istri kamu kenapa, sakit atau gimana?" "Enggak, istri saya enggak sakit, cuman enggak tahu, saya mau minta tolong Bu Surti selama saya keluar. Saya minta tolong Bu Surti jagain istri saya." "Tenang, nanti tak kasih sesuatu," kata si Mas Romlinya. "Alah, gitu aja pakai kasih. Ya udah, tak jagain. Udah, sana kamu mau beli es batu kan?"
Iya bu. Akhirnya Bu Surti pun nemenin Mbak Nur di dalam sana. Mas Romli pun berangkat beli es batu dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Selepas beli es batu langsung buru-buru pulang ke sana, kan menyiapkan yang lain-lain itu memang udah ada dari stok hari sebelumnya. Si Mas Romli pun berangkat sekitar jam 8 pagi. Istrinya ditemenin sama Bu Surti. Berangkatlah dia dagang seperti biasanya, dan kali ini tuh aneh, dia kan mangkal di sekolah dasar gitu ya. Nah, mangkal di sekolah dasar tersebut, si Mas Romli baru nyadar, dia tuh kepikiran, ya anak-anak ini pakai baju SD, anak yang semalam aku lihat itu juga pakai baju SD. Jadi Mas Romli tuh agak sedikit lumayan takut juga gitu ya. Kenapa ya aku kok ngelihat anak-anak SD ini kok aku jadi takut, jadi kebayang anak yang itu. Ngelamun lah Mas Romli di sana sampai ditegur sama yang jualan cilok. Li, kenapa Li kamu ngelamun terus dari tadi Li? Enggak Mas, enggak apa-apa. Kenapa, lagi banyak pikiran atau gimana? Katanya begitu. Oh enggak Mas, enggak apa-apa, istri sehat. Alhamdulillah Mas, istri saya sehat. Udah dapat berapa sekarang? Ya dapat 7 kayaknya Mas, kata si Mas Romli. Oh ya sudahlah, semoga nanti lancar gitu. Jangan dagang itu jangan ngelamun terus kayak gitu, nanti rezekinya seret, kata si bapak tadi. Iya Mas, makasih Mas. Dia pun ya namanya orang ngelamun itu nggak bisa, agak lumayan susah diatur-atur pikirnya Mas Romli. Aku itu memikirkan sesuatu, aku ngelamun tapi pikiranku bukannya kosong atau gimana, justru pikiranku tuh lagi melayang. Ini tuh apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok aku mengalami hal semacam ini? Dan tiba-tiba Mas Romli dengan kagetnya gitu ya, itu sampai dia tuh teriak, ngeluarin kata-kata kotor gitu ya. Gara-gara apa? Dia lagi berdiri di situ kan, lagi ngelamun, nungguin anak istirahat, anak sekolah SD. Lagi nungguin itu, tiba-tiba di bawahnya gitu, itu dia ngelihat anak yang semalam, yang busung lapar itu tiba-tiba nongol begini, nyengir di depannya Mas Romli, dan itu tuh siang-siang. Kali ini Mas Romli tuh ngelihatnya begitu jelas. Jadi di samping matanya itu kayak ada bekas air keluar, tapi ke sampingnya. Di mulutnya juga sama, kayak ada bekas air menghitam, warnanya tuh lebih gelap. Jadi kesini ke pipi, ini yang di mata juga sama, bleber kayak gitu. Matanya pun, matanya itu aneh katanya begitu. Matanya itu warnanya kuning. Hitam-hitamnya ada, tapi putih-putihnya itu warnanya kuning. Kayak orang yang ini ya, kena sakit kuning semacam itu, mirip-mirip seperti itu. Itu nyengir ngeliatin si Mas Romli. Mas Romlinya kan teriak-teriak di sana, hampir sepedanya itu jatuh. Untung ditangkep sama si yang bapak cilok. Ditangkep begini, Li tenang Li. Wah gitu kan si Mas Romlinya. Li tenang, enggak apa-apa, udah tenang, udah nggak ada, dia udah nggak ada. Nah di situ, Pak, dia siapa Pak? Bapak emang ngelihat? Iya, Mas manggilnya. Emang sampean lihat Mas? Iya, aku lihat, kata si Mas Cilok tadi ya. Namanya Mas Warman. Mas Warman itu melihat si itu tadi. Iya, aku ngelihat Li. Udah tenang aja, dia udah pergi gitu. Ngos-ngosan begitu kan sepedanya, akhirnya standarnya itu pakai bambu begitu yang panjang. Nah itu tadi ketendang, jadi sepedanya itu mau jatuh, tapi si Mas Warman itu melihat, akhirnya siap-siap gitu kan, bisa ketangkep. Nah di situ Mas Romli pun disuruh istirahat di trotoar di sana. Mas, apa yang terjadi sama aku Mas? Jadi begini Li, memang ada satu sosok yang tinggal di SD ini, katanya begitu. Saya jualan di sini tuh udah kurang lebih sekitar 9 tahun. Dan saya juga dari kecil, saya nggak belajar, tapi saya memang mata ini agak sedikit aneh katanya. Suka melihat sesuatu yang seperti itu. Saya 9 tahun di sini, sering melihat sosok tadi, dan itu sosok yang nakal. Dan belakangan aku lihat
dia itu mulai deket-deket kamu. Memang udah beberapa hari ini, dia itu selalu ngedeket, selalu ngeliatin kamu, katanya. Tak perhatiin, udah biarin aja. Nah, awalnya tuh begini, Li. Beberapa hari yang lalu, itu pernah diadakan kayak pembersihan sekolah gitu ya. Jadi, waktu itu ada anak yang kesurupan. Terus manggil orang lah seperti itu ya. Nah, orang itu pun melakukan ya ritual dan sebagainya, pengusiran mungkin ya yang ada di sana, dan termasuk yang keusir itu yang anak kecil tadi. Untuk pertama kalinya aku ngelihat dia keluar, dan saat keluar dia itu ngeliatin kamu terus, Li. Kayak berusaha deket-deket atau gimana gitu ya, cuman kamunya nggak nyadar. Tak perhatiin, dia itu juga ikut lari-lari ngikutin kamu pulang, kata si ini. Mas, sampean nggak ngarang kan, Mas? Ya ngarang gimana gitu ya. Ya kamu percaya syukur, nggak percaya juga ndak apa-apa. Tapi aku bisa melihat, tak kasih gambaran ya wujudnya. Digambarkan itu detail persis seperti yang Mas Romli saksikan, seperti yang Mas Romli lihat. Disitulah Mas Romli itu akhirnya percaya, dan disitu pula si Mas Warman tadi ngebantuin Mas Romli. Ya udah, Li. Nanti sepulang ini aku main ke rumahmu, nanti malam deh biar enak ya, katanya. Iya Mas, tolongin ya Mas, tolongin ya Mas ya. Akhirnya sudah. Singkat cerita, Mas Romli pun pulang lebih cepat waktu itu. Nggak cerita apapun ke istrinya, soalnya takutnya ya istrinya semalam juga habis digangguin seperti itu. Jadi ya udah, tak simpen sendiri aja. Dan akhirnya malam harinya si Mas Warman itu datang ke situ. Saat datang ke sana, ini mereka ngumpul di ruang tamu ya awalnya, terus istrinya itu masuk. Kata si Mas Warman, udah Nur, kamu masuk aja ke dalam gitu. Iya Mas, akhirnya si itu masuk ke dalam, Mas Romli sama itu di ruang tamu. Mas Romli itu kayak, Mas Warman itu diem aja lumayan cukup lama gitu ya. Mas Romli juga nggak mengajak bicara, soalnya dilihat dari gelagatnya seperti Mas Warman itu kayak lagi orang yang lagi berdoa, orang yang lagi berdiam diri, lagi memusatkan ke sesuatu. Ternyata benar, dua-duanya Mas Warman sama Mas Romli melihat anak itu datang. Datangnya tuh begini, merangkak, tapi kakinya tuh kayak diseret seperti itu. Nah, di situ si Mas Warman ngomong, dipanggilnya itu Dek gitu ya. Dek, udah jangan gangguin ini. Kasian, kamu baliklah, kamu nyari tempat yang lain. Aku ndak bisa Mas, katanya. Lah kamu ndak bisa apaan, udah kamu bisa kamu cari tempat yang lain lah, sana yang sepi, jangan kesini. Ya, apalagi sampai ganggu istrinya Mas Romli, jangan nanti kamu tak kejar-kejar terus, kata si Mas Warman begitu. Jangan begitu. Badannya itu anak kecil, tapi suaranya itu suara orang dewasa. Jangan begitu. Nggak ada tawaran, kata si itu. Kalau mau langsung tak hajar sekarang. Ya sudah, aku pergi, aku pergi. Akhirnya si anak itu pun balik keluar ke sana, ninggalin bau, ninggalin bau kentut. Jadi sebelum ini pergi, si anak itu tuh kentut panjang banget, gitu ya. Dan baunya itu, bau yang nggak enak, kata si Mas Romli yang mencium bau itu. Dan si anak itu pun hilang. Mas, ini gimana Mas Warman? Udah ndak apa-apa, dia udah pergi kok. Dia nggak masuk ke sini, insya Allah. Dia nggak gangguin istri kamu juga. Ya udahlah, bismillah ya, semoga semuanya itu baik-baik aja, katanya begitu. Iya Mas, makasih ya Mas ya, makasih. Nah, Mbak Nur kan dengar dari dalam, Mas ini ada apa sih sebenarnya Mas? Diceritakan semua ke istrinya, ke Mbak Nur tersebut. Jadi begini Nur, Dek, ini aku ketemunya tuh di sekolah, dan kemarin ada tetangga yang bilang hati-hati sama si Mas Tirto, Pak Tirto kan. Ditanyakan ke Mas Warman, saya tuh kemarin pertama kali ngelihat itu justru di rumahnya Pak Tirto saat ada acara kendurian. Menurut sampean gimana? Oh, Pak Tirto, ya saya nggak kenal gitu ya. Tapi diem dulu sih Mas Warman, enggak sih, dia nggak apa-apa kok. Itu cuman fitnah-fitnah aja dari warga yang mungkin nggak suka, dan acara kendurian yang diadakan oleh Pak Tirto tersebut mungkin salah satu upaya untuk mendekatkan ke warga. Ya mungkin sebelumnya terlalu berjarak kali, karena Pak Tirto itu
Ya, di kampung ini yang paling kaya itu kan, ya boleh dibilang seperti itu. Ya, orang kaya di kampung, banyak warga yang iri tentu saja. Mereka biasanya melempar keirian itu, mengemas rasa iri tersebut itu dengan cerita-cerita yang nggak benar. Dibilang pesugihan lah, dibilang apa, padahal enggak. Pak Tirto itu nggak bersih kok, dia nggak punya yang aneh-aneh seperti itu. Dan apa yang dilakukan kemarin saat kendurian itu murni ya memang benar buat silaturahmi, supaya ya Pak Tirto itu nggak terlalu berjarak sama warga. Dia itu orang baik katanya begitu. Oh begitu ya gitu. Ya wislah, syukurlah kalau kayak gitu. Akhirnya sudah, Mas Warman pun pulang. Si Mas Romli masih ada rasa khawatir, rasa takut itu masih ada. Cuman ya mulai diredam, dan malam itu alhamdulillah istirahatnya pulas, nggak ada gangguan apapun. Meskipun beberapa kali kebangun karena rasa waspada itu ya. Rasa cemas lebih tepatnya. Dan sampai pagi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Keesokan harinya ya ketemu sama si Mas Warman, gimana tadi malam? Alhamdulillah Mas, udah nggak apa-apa Mas. Ini buat sampean, kata Mas Warman. Kita sama-sama pedagang, ngapain begini? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah tenang aja, tenang aja. Akhirnya mulai hari itu Mas Warman sama Mas Romli itu bersahabat gitu ya. Jadi kenal deket dan sebagainya. Dan Pak Tirto pun apa yang dilakukan itu ternyata berhasil. Pak Tirto makin sering keluar nyapa-nyapa warga kayak gitu ya. Kenalan, ngobrol-ngobrol. Mas Romli pun meskipun dia nggak dibayar, dia nggak disuruh, dia nggak diminta, ikut membantu membersihkan namanya Pak Tirto. Namanya Pak Tirto, nama baiknya. Dia tuh ya nggak begini, nggak begitu. Enggak lah, saya tuh nggak percaya orang Pak Tirto tuh begini. Seperti itu, dan alhamdulillah lambat laun gitu ya. Prosesnya lumayan cukup panjang, dan beberapa tahun memang si Mas Romli tinggal di kampung tersebut. Namanya Pak Tirto juga jadi baik, kampung itu jadi lebih hidup saat ada acara, Pak Tirto yang jadi donatur dan sebagainya. Ya akhirnya semuanya tuh jadi nyaman, jadi apa ya, nggak ada buruk sangka dalam hati mereka. Ya intinya kampung tersebut itu jadi lebih hidup. Itu aja. Dan 9 bulan anaknya Mas Romli lahir, kondisinya tuh sehat. Itu aja satu cerita dari Mas Romli di Jepara sana. Terima kasih banyak Mas Romli atas ceritanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran positif dari apa yang diceritakan oleh Mas Romli ini. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah berbelanja bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana mungkin dari kawan-kawan semua, tapi sangat berharga buat kami. Terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.